Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita sudah bisa bertemu kembali di kajian rutin fikih wanita pada hari Sabtu ini yang insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan keselamatan juga sehingga kita bisa terus menjalankan aktivitas kita sehari-hari sebagaimana biasanya. Salawat berangkaikan salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu lagi untuk mukaddimah, insya Allah kajian kita kali ini akan membahas tentang waktu-waktu yang dimakruhkan melakukan sholat. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Teh Azah. Tafadhol, Teh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada kajian setiap hari Sabtu ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ya taufik, inayah, ridho dari Allah sehingga kita bisa terus mengkaji ilmu Allah ya sedalam-dalamnya, seluas-luasnya demi untuk apa? Demi mencari ridho Allah ya. Tidak lain kita ingin mendapat ridho Allah ya. Sebelumnya seperti biasa kita bertawasul dulu ya. Tawasul dulu kepada muallif kitab, kepada leluhur-leluhur kita ya, ibu bapak kita yang sudah tidak ada, kakeknya bisa sekalian dikirim hadiah Fatihah ya. Semoga apa yang kita pelajari ini memberikan keberkahan dan mohon doanya juga ya. Umi ini lagi sakit. Jadi sebenarnya saya sambil mendampingi Umi nih di sini. Ada Umi di sini juga. Ya, mohon doanya semoga dengan berkah kita belajar pada sore hari ini ya. Itu semua yang sakit diberikan kesehatan, semua yang punya urusan diselesaikan urusannya oleh Allah ya. Semuanya diberikan kemudahan. Urusannya apapun itu ya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nakhususun khassa ila mu'allif hadzal kitab Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi wa ila jami'i masyayikhina Syekh Al-Ulang Kalam wa ila masyayikh al-buyu wa jami'il mu'allimin wa mu'allimatina wa khassan khassa ila abaina wa abai abaina wa ummahatina wa ummahatina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya ini ada dua pasal yang saya loncat ya. Jadi kenapa diloncat? Karena takut membingungkan. Jadi ya yang mungkin mudah difahami dulu aja ya. Jadi langsung kita ke setelah kemarin hal-hal yang membatalkan sholat ya. Sekarang dikaji, kitab yang kita kaji adalah kitab Fathul Qorib ya. Pasalnya faslun fi awqatil lati tukrahu as-sholatu fiha. Pasal menjelaskan tentang waktu yang dimakruhkan untuk melakukan sholat. Ya. Jadi kita bisa sholat di waktu kapanpun, ya bisa waktu duha ada batasnya, ya setiap waktu sholat. Tapi ada beberapa waktu yang mana di situ kita dimakruhkan untuk melakukan sholat. Jadi baiknya jangan sholat pada waktu-waktu ini, gitu ya. Kapan saja, ya. Nah ini bahasanya makruh, tapi sebetulnya bukan makruh. Makruhnya ini ke arah tahrim, ya. Jadi makruh ini ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Kalau makruh tahrim itu makruh, ya, kan pengertian dari makruh itu ya sesuatu yang Allah tidak sukai, ya. Allah dan Rasulullah tidak sukai. Ada yang haram, kalau haram itu betul-betul dilarang. Ketika ditinggalkan mendapat pahala, kalau dilakukan mendapat siksa.
Tapi kalau makruh ini tidak mendapat siksa ketika dilakukan, hanya Allah tidak suka. Cuman sholat pada waktu-waktu ini, kemakruhannya ini mendekati ke arah haram. Ya, jadi alasannya kenapa kok tidak boleh sholat di waktu-waktu tersebut? Karena berdepatan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, gitu ya. Nah, ini ada 5 waktu. Ya, khamsatu awqatin la yusalla fiha illa sholatan laha sababun. Ya. Ada 5 waktu, yang mana pada 5 waktu ini tidak boleh dilakukan sholat, kecuali sholatnya ini memiliki sebab. Ada alasan kita harus melakukan sholat di waktu itu. Ya. Contohnya ini pertama waktunya itu adalah waktu ba'da sholatis subhi. Ya. Kan ketika kita sholat subuh ini ada waktu sholat sunnah sebelumnya. Sebelum sholat subuh ada sholat sunnah qobliyah. Ya, qobliyah subuh. Tapi ba'diyah subuh kan nggak ada. Ya, rawatib itu kan ada qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah subuhnya kan nggak ada. Setelah subuh ini tidak dianjurkan untuk melakukan sholat. Kenapa? Ya, karena sampai kapan nih setelah sholat subuh ini dimakruhkan untuk melakukan sholat sampai terbit matahari. Ya, kita sering lihat di dalam waktu sholat itu sering ada ya subuh, kemudian tulisannya terbit. Nah, yang dimaksud terbit ini adalah terbit matahari. Ya, jadi mulai dari ba'da sholat subuh sampai dengan terbit matahari kita diharamkan untuk melakukan sholat. Kenapa? Makruh yang sampai ke arah haram ya, mendekati waktu haram. Kenapa? Karena orang-orang yang menyembah matahari, ya, itu ibadahnya dilakukan pada saat matahari terbit. Kemudian ketika matahari di tengah langit, kemudian ketika matahari tenggelam, mereka menyambut, ya, karena mereka menganggap Tuhannya adalah matahari, ya. Oleh karena itu, dimakruhkan yang mendekati haram. Jadi dijauhi. Ketika kita sudah selesai sholat subuh, baiknya tidak ada sholat lain. Ya, tidak ada lagi sholat setelah sholat subuh. Kecuali, misalkan isyanya ini dia lupa ketiduran. Mulai dari jam 8 dia tidur sampai waktu subuh. Isyanya terlewat. Ya, maka dia boleh melakukan sholat setelah subuh karena ada sebabnya, yaitu qadha. Ya, sebab sholatnya adalah qadha karena dia tertinggal sholat. Jadi kalau misalkan enggak nih, pokoknya pengen sholat aja, pengen nambah ibadah rasanya, nah itu jangan dilakukan ketika setelah subuh. Ya, itu hukumnya makruh tahrim. Makruh yang mendekati hukum haram, ya, harus dijauhi. Alasannya tadi kenapa? Karena ya bertepatan dengan waktu orang-orang yang menyembah matahari, ya, melakukan ibadahnya. Kita jauhi, ya. Sampai kapan? Sampai terbit matahari. Ketika sudah terlihat matahari menyongsong, ya, ada cahaya matahari, sinar matahari terbit, nah itu sudah hilang hukum makruhnya, kita boleh melakukan sholat yang namanya sholat duha. Ya, jadi sholat duha ini baiknya ada yang disebut dengan waktunya itu waktu ketika sholat tasyrik, bukan tasyrik haram, hari tasyrik bukan ya, sholat yang dilakukan ketika awal kali pertama matahari terbit. Nah itu sebetulnya nggak ada. Jadi dilakukan sholatnya sholat sunnah duha ya. Dan sholat duha ini tidak hanya 2 rakaat, boleh 4 rakaat ya, maksimalnya 12 rakaat. Maka kalau kita ingin menambah ibadah, misalkan pada subuh nih, pengen nambah ibadah apalagi ya, ya baca Quran sambil menunggu terbit matahari, kemudian dilanjut dengan sholat duha. Nah ini ada makalah yang mengatakan ya, barang siapa yang melakukan sholat qobliyah subuh, ya dia akan mendapatkan kebaikan. Ya, orang yang paling kaya itu siapa? Orang yang melakukan sholat qobliyah subuh. Itu sholat qobliyah subuh ini lebih baik daripada dunia seisinya tuh, lebih baik ya. Jadi kalau kita bisa melakukan sholat sunnah sebelum
subuh itu bahagia sekali. Kemudian sholat subuh, nah setelah sholat subuh ini kita lakukan zikir ya. Dia bertahan terus nggak batal sampai duha. Terbit matahari, kemudian dia langsung sholat duha, itu pahalanya sama dengan haji dan umroh yang mabrur. Ya. Jadi kalau ingin haji dan umroh, kalau sekarang kan musim pandemi ya, tinggal kita amalkan itu aja. Mulai dari sholat subuh ini kita bertahan, jangan sampai batal zikiran, apa itu mau istighfar, atau mau sholawat, ya, atau sambil kita dengar ceramah online, ya, itu dengan niat hati kita selalu terpaut kepada Allah, sampai terbit matahari, ya, kemudian dia melakukan sholat duha. Ya, syaratnya harus terbit matahari dulu baru boleh sholat. Kemudian sholat duha dengan wudhu dia yang masih di subuh tadi itu, ya. Maka pahalanya ini sama dengan haji dan umroh yang mabrur, ya. Jadi memang kenapa kok pahalanya besar sekali, karena banyak godaannya. Kalau misalkan malamnya begadang pasti tidur lagi. Kayak waktu di Jerman ini kan aktivitasnya jam 7, tapi subuhnya jam berapa? Masih lama banget kan ya. Dari subuh ke terbitnya jam berapa tuh kalau di sana? Kalau Lumayan lama. sekarang udah ini teh, udah lebih deket. Sekarang Subuhnya udah udah kayak di Indonesia. sekarang. Ya, Heeh. Tapi kalau lagi kemarin puncaknya panas jam 3, jam 2 gitu. subuhnya. Oh, jauh ya? Iya. Jadi baiknya seperti itu, karena kenapa kok pahalanya sampai besar sekali? Karena memang cobaannya juga besar. Biasanya orang setelah sholat subuh itu ngantuk lagi ya, karena hawanya masih dingin, atau ada yang repot dengan anaknya, repot dengan cucunya dan sebagainya ya. Nah, itu satu ya. Tadi yang dimakruhkan, makruh yang menuju arah haram. Ya, jadi Allah tidak suka apabila kita melakukan sholat pada waktu itu. Kapan? Yaitu ba'da subuh. Pertama ya. Pertama, ba'da subuh ini kita tidak boleh sholat. Kemudian yang kedua, inda tulu'iha. Ketika terbitnya, pas terbitnya banget ya, bukan setelah terbitnya. Ya. Jadi kalau misalkan sudah sempurna mataharinya ini, ya, qadra rumhin, dan sudah bergeser sedikit sekira-kira satu, kan disebut ad-duha ya. Wad-duha itu artinya demi matahari sepenggalah naik. Sepenggalah itu apa sih? Kan kita kalau dulu sekolah pramuka tuh bahasanya penggalah. Penggalah itu maksudnya tongkat ya. Jadi diperkirakan matahari ini sudah sempurna terbitnya, kemudian bergeser setongkat, sebatas tongkat, barulah masuk waktu duha. Jadi sholat duha ini bukan dilakukan ketika terbitnya ya. Nah, waktu terbitnya ini masih haram ya. Jadi ba'da subuh haram ya. Yang pertama haram, makruh yang menuju arah haram ya. Ada yang satu kitab mengatakan langsung haram. Kalau di kitab ini mengatakan makruh yang menuju hukum haram. Ya, jadi sangat berhati-hati. Pertama yaitu ba'da subuh, yang kedua ketika terbitnya. Jadi mataharinya ini belum muncul banget ya. Misalkan ini apa ya, biasanya kalau di sunrise itu kan kelihatannya kayak baru muncul separuh gitu ya. Ketika sudah utuh bulatnya, ya udah utuh bulatnya, kemudian kayak bergeser satu tongkat, nah itu barulah masuk waktu duha ya. Jadi kalau misalkan baru muncul cahayanya aja separuh itu ya, cahaya merah, kemudian dia naik, itu jangan dulu kita sholat. Sholatnya kapan? Ketika mataharinya ini sudah utuh, kamil ya, hatta tatakamala, ketika mataharinya itu sudah utuh ya, utuh dan bergeser sekira satu tombak, barulah masuk waktu duha ya. Karena waktu-waktu itu digunakan ibadah oleh orang-orang yang menyembah matahari itu tadi ya. Dua waktu ya. Tadi yang pertama ba'da subuh, yang kedua ketika terbit, pas terbitnya matahari itu mereka diharamkan untuk melakukan sholat. Yang ketiga apa nih? As-salis as-shalah idza stawat hatta tazula. Ketika matahari berada di tengah langit. Ya. Kalau di Indonesia kira-kira jam 12. Kalau di sana kira-kira jam berapa tuh ya? Waktu sebelum waktu zuhur.
ya. 15 menit sebelum waktu zuhur itu adalah matahari ketika dia berada di posisi tengah, ya. Karena waktu masuk waktu zuhur itu kan ketika matahari bergeser sedikit, ya, dari posisi tengah langit, ya. Jadi ketika pas matahari ini istiwa, disebutnya istiwa, ya. Waktu istiwa. Istiwa itu adalah posisi matahari betul-betul berada di tengah-tengah langit, ya. Itu kalau diperkirakan di sini 15 menit sebelum waktu zuhur. Itu pun diharamkan, ya, makruh yang menuju arah haram untuk melakukan sholat. Jadi kalau kita mau sholat, kalau udah waktu, ini udah 15 menit lagi nih mau zuhur, berarti sudah habis waktu duhanya. Jangan sholat duha di waktu itu, sudah habis waktunya. Jadi kalau di Indonesia nih kira-kira awal waktu duha itu 6:30 sampai 11:30. Tuh, kalau di sana tinggal dikira-kirakan aja. Pokoknya 15 menit sebelum masuk sholat zuhur, akhir dari waktu sholat duha, ya. Kenapa kok seperti itu? Karena pada waktu istiwa sama, orang-orang yang menyembah matahari ini mereka ibadah lagi. Pada saat matahari berada di tengah tuh mereka menyembah-nyembah, oh Tuhan saya ada di atas jelas, gitu ya. Jadi mereka yang menyembah matahari melakukan ibadahnya pada saat itu. Kecuali lagi kalau dia punya uzur seperti mau sholat qadha atau sholat gerhana, ya. Misalkan terjadi gerhana matahari pada waktu-waktu yang menurut kita itu jamnya justru jam istiwa, ya. Jam ketika matahari ini berada di tengah langit, tapi itu terjadinya gerhana, ya. Kan kalau ada gerhana matahari, gerhana bulan, kita kan dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah, ya. Sholat sunnah kusuf atau sholat sunnah khusuf, ya, itu gerhana matahari dan gerhana bulan. Walaupun di waktu-waktu yang diharamkan itu tidak jadi haram karena ada sebabnya, ya. Karena sebabnya mau gerhana, karena terjadi gerhana. Misalkan pas gerhananya terjadi di ba'da subuh misalkan, ya, ya nggak apa-apa kita melakukan sholat gerhana pada saat itu karena alasannya gerhana, tidak jadi haram. Keharamannya ini menjadi hilang, gitu ya. Begitupun misalkan ketika ada yang mengajak, ayo sholat istisqa. Sholat istisqa itu kan sholat permohonan agar diturunkan hujan. Ya, di Indonesia ini sekarang banyak yang sedang krisis air, mulai banyak daerah-daerah yang ada yang banjir, ada yang kekeringan. Nah, ya, ketika kekeringan seperti ini, itu kan dianjurkan untuk melakukan sholat istisqa, sholat meminta hujan. Nah, ketika seruan untuk melakukan sholat istisqanya ini dilakukan sebelum misalkan, ya, sebelum zuhur, ya, itu tidak jadi haram karena alasannya mau sholat istisqa. Tapi kalau tidak ada alasan apa-apa, ya pokoknya pengen sholat aja sambil nunggu azan, mau sholat dulu. Nah, itu tidak boleh. Ya, jadi kalau belum masuk waktu zuhur, tidak ada alasan lain, misalkan karena sebab-sebab lain mau melakukan sholat, itu makruh yang dianggap haram. Ya, tidak dihindari, jangan sampai sholat dilakukan pada waktu itu. Nah, dikecualikan juga sholat pada hari Jumat, ya. Kan ketika sholat Jumat itu kan orang-orang yang baru datang gitu kan ada disunnahkan ketika masuk masjid ini kan disunnahkan untuk melakukan sholat tahiyatul masjid, ya. Jadi kalau misalkan nanti kita sebagai wanita biasanya bisa jadi kita melakukan sholat Jumat itu kapan? Ketika umroh, ya. Ketika haji bisa kita ikut sholat Jumat bareng-bareng dengan yang lain. Nah, ketika masuk masjid ini kan sunnah untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu artinya sholat menghormati masjid. Ya, jadi ketika kita masuk ke masjid, kita melakukan sholat 2 rakaat, ya, dengan niat usolli sunnatan tahiyatul masjid. Aku niat sholat tahiyatul masjid, yaitu menghormati masjid Baitullah 2 rakaat. Nah, ini walaupun dilakukannya itu ketika mau sholat Jumat itu kan pasti sebelum zuhur, ya. Tiba ke masjidnya itu pasti sebelum zuhur. Nah, ini hilang, keharamannya hilang karena dilakukannya pada hari Jumat yang akan menyongsong melakukan sholat Jumat. Begitupun keharaman di Masjidil Haram.
Ya, jadi kalau di Masjidil Haram ini tidak ada waktu haram sholat. Ya, jadi 5 waktu yang diharamkan sholat ini hanya di luar Masjidil Haram. Ya. Kalau di Mekah tidak ada, di depan Baitullah, ya di depan Ka'bah tidak ada waktu yang diharamkan sholat. Kapanpun kita boleh sholat. Ya, jadi mau sholat apa kan dianjurkan kalau ketika haji, umroh, ya di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi itu perbanyak sholat qadha katanya gitu ya. Ada bahasa seperti itu di sini dari ulama-ulama yang sepuh-sepuh menganjurkan ketika di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi perbanyak sholat qadha ya untuk menyempurnakan sholat-sholat kita yang terdahulu ketinggalan ya, karena kan di Masjidil Haram itu kan pahalanya 100.000 bedanya dengan sholat di masjid biasa. Itu ya. Jadi kalau di Masjidil Haram itu tidak ada waktu haram melakukan sholat. Tadi baru 3 ya. Yang pertama ba'da subuh, yang kedua ketika matahari terbit, yang ketiga ketika matahari berada di tengah langit ya, atau disebut dengan waktu istiwa. Nah, 3 waktu ini diharamkan melakukan sholat. Kemudian waktu yang keempat kapan nih? Warabi'u ba'da sholatil asri hatta taghruba asyamsu. Nah, itu ketika setelah sholat asar. Ya. Biasanya kan ada qobliyah asar. Nah, ini kalau ba'diyah asar tuh nggak ada. Sholat sunnah setelah asar itu nggak ada. Ya, sama alasannya. Karena orang-orang yang menyembah matahari itu juga melakukan ibadah lagi. Ya, sunset itu mereka ibadah. Ya, jadi kita sebagai orang Islam ya dihindarkan untuk melakukan ibadah pada waktu-waktu tersebut agar tidak menyerupai dengan ibadahnya orang-orang yang menyembah matahari. Ya, kapan haramnya? Yaitu setelah sholat asar. Kalau kita udah sholat asar, ya udah cukup, jangan sholat lagi. Tapi kalau masih mau ibadah, silahkan kita baca wirid, dia baca Al-Quran, baca sholawat, istighfar, tahlil, tasbih, subhanallah, alhamdulillah perbanyak sambil menunggu maghrib bisa. Ya. Nah, sampai terbitnya matahari. Ya. Kemudian yang kelima, inda ghurubis syamsi, ketika matahari terbenam. Ya. Kalau tadi ba'da asar, kalau yang kelima ini ketika matahari terbenam. Ketika proses terjadinya sunset ini kan banyak orang yang mengidam-idamkan melihat sunset dan juga sunrise tuh ya. Itu kita boleh sambil bertasbih melihat sunset sambil kita baca subhanallah, indahnya ciptaan Allah, itu boleh. Tapi jangan kita melakukan sholat pada saat sunset ataupun sunrise karena akan menyerupai dengan ibadahnya orang-orang yang menyembah matahari. Kecuali ada sholat qadha seperti tadi itu ya. Mungkin cukup sekian dulu. Babnya selanjutnya ini tentang sholat jamaah, lumayan panjang. Bisa dibuka pertanyaan, silahkan Telia. Iya, boleh Teh. Untuk tante-tante, ibu-ibu ataupun teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan untuk menyalakan mic-nya ataupun bisa tulis di kolom komentar. Kalau mau bertanya di luar materi ini juga nggak apa-apa sih, silahkan, insya Allah. Assalamualaikum. Saya mau tanya Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam. Udah pernah sih Ustazah menerangkan, cuma lebih meyakinkan lagi. Mungkin yang waktu itu kan teman-teman yang lain nggak ada ya, nggak gabung. Mungkin sekarang bisa dengar lagi mengenai sholat untuk mengqadha sholat yang lalu yang tidak dikerjakan atau yang tertinggal karena faktor waktu atau faktor keadaan yang gimana, itu sholat qadha itu tidak terpengaruh waktunya untuk jadi maksudnya gini, misalkan kita tertinggal sholat
zuhur, asar, maghrib atau yang lainnya itu kodonya itu, halo kok nggak ada gambarnya, betul kan Oh masih? iya, iya Ibu saya nyimak. Oh, oke, enggak kirain itunya saya, layarnya saya yang Oh itu. iya, Apakah ya Ibu waktu gimana? Iya, apakah waktunya itu bebas kapan aja atau misalnya bisa uh, misalkan maksudnya bebas itu misalkan tadi asar di waktu isya yang misalnya kode untuk waktu zuhur atau asar bisa kita lakukan di waktu isya setelah tenang, setelah semua kita selesai gitu ya ya. gitu. Bisa kan ya Ustadz? Iya, Atau iya. maksud saya tanya bisa kan, nanti Ustadz yang menerangkan. Atau Oh iya. misalkan kita tertinggalnya 2 kali zuhur dan asar juga, apakah bisa berurutan dilakukannya di waktu nanti sholat isya? Itu aja Ustadz ya. Iya, sama-sama Ibu. Nah, iya untuk sholat qadha, misalkan kita ingin menyempurnakan sholat-sholat yang lalu atau menyempurnakan sholat yang kemarin, misalkan 3 hari di perjalanan, sholatnya ini semampunya, seadanya lihurmatil wakti. Jadi kita sekarang mau sholat menyempurnakan, itu boleh. Ya, jadi yang disebut sholat qadha, ya arti dari qadhaan itu adalah sholat yang dilakukan tidak pada waktunya. Ya, maka kalau misalkan dilakukan tidak pada waktunya, berarti kapanpun ya. Jadi kalau memang kita punya kewajiban untuk melakukan qadha, walaupun di waktu-waktu yang 5 haram tadi itu tidak jadi haram, ya. 5 waktu yang dilarang sholat tadi ini, kalau ada alasan, ada sebab kita wajib melakukan sholat qadha itu kan wajib, ya. Misalkan, oh iya dulu pernah nih nggak sholat karena belum tahu gitu ya, karena lingkungan misalkan, atau pas lagi sekolah dulu pernah camping terus akhirnya ninggalin sholat misalkan. Mau menyempurnakan sholatnya itu kapan saja, kapanpun kita pas lagi senggangnya, apa ba'da asar juga nggak masalah ya. Kan tadi ba'da asar itu dilarang melakukan sholat, tapi kalau ada sebab yang mengharuskan kita untuk melakukan sholat, menyempurnakan sholat, itu sebab apa, keharamannya ini, larangan untuk melakukan sholat ini jadi hilang karena kita wajib melakukan sholat qadha. Ya. Yang pertama kali dihisab itu kan nanti sholatnya. Ya, sholat kita bagaimana, apakah sudah terjaga atau belum. Maka di waktu-waktu luang kita ini baiknya diisi dengan menyempurnakan sholat-sholat kita yang terdahulu. Oh iya, dulu nggak tahu nih kalau baju kena keputihan itu najis. Baru tahu kalau keputihan itu najis. Oh, berarti sekarang mau disempurnakan aja sholatnya di qadha. Nah, itu kapanpun, mau ba'da isya, mau ba'da subuh ya, atau ketika siang hari, pas waktu-waktu duha itu boleh, kapanpun boleh. Karena qadha sholat ini hukumnya wajib, apalagi yakin bahwa dulu tertinggal, benar-benar tertinggal, sengaja meninggalkan sholat ya, ketika Allah kasih kesempatan kita untuk merubah, bertaubat, maka ya disempatkan. Mengqadha sholat kapanpun kita bisa. Ya, bisa dipahami Ibu ya? Insya Allah paham, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, Lia mau nanya, Teh. Oh iya, siap. Tadi kan berkenaan dengan waktu, Teh. Kan kalau 15 menit sebelum zuhur tuh kurang lebih kita udah nggak boleh lagi sholat duha. Ya. Kalau misalnya nih Teh, kan biasa gitu sholat duha, terus sekalinya karena aktivitas atau apapun lah itu akhirnya kayak nggak kerasa, wah udah mau zuhur nih gitu. Tapi karena kayak rasanya udah biasa sholat duha, kita boleh tetap sholat duha nggak Teh? Kayak misalnya nih 5 menit lagi nih sebelum zuhur gitu. Tapi kayak rasanya sayang gitu ninggalin. Nah, Itu gimana Teh? itu kalau mau dipaksakan di waktu itu malah haram.
ya, karena sholat duha ini sunnah. Tapi kalau memang kita sudah istiqomah, nggak pernah terlewatkan, hanya pas itu aja gitu ya, itu boleh mengqadha sholat duha, itu boleh. Ya, jadi ketika sholat sunnah, sholat fardu kita udah tertutupi semua, ya, insya Allah udah nggak ada yang belum diqadha nih, kayaknya udah semuanya terqadha. Nah, pas kita lagi berusaha istiqomah sholat sunnah, tertinggal, itu boleh sholat sunnah ini ditambal, ya. Tapi menambal sholat sunnah ini jangan di waktu-waktu yang dilarang 5 tadi, ya. Boleh di waktu misalkan setelah zuhur kita tambal, mau niat nambal yang tadi lupa, niatnya sholat duha, tapi qadhaan bisa. Gitu ya. Jadi Tapi dengan syarat, ya, dengan syarat tidak punya qadhaan sholat. Artinya sholat fardu kita ini yakin sudah terpenuhi semua. Tuh. Dan sholat duhanya itu tadi sudah istiqomah. Jadi sebaiknya, tapi memang kalau udah kira-kira waktunya tadi sudah yang waktu diharamkan itu, sebaiknya berarti tidak sama sekali ya Teh ya? Iya, mending jangan melakukan sholat pada waktu itu. Karena yang diringankan pada saat itu ya hanya sholat yang memiliki sebab seperti qadha, kemudian sholat gerhana, sholat istisqa, ya. Sujud syukur boleh. Jadi kalau memang kita ingin banget, pengen nih kayaknya, ya udahlah sujud syukur aja boleh. Kita mensyukuri hari kita dari pagi sampai siang dengan sujud syukur. Sujud syukur ini kan termasuk sholat juga. Harus punya wudhu, harus menghadap kiblat, ya. Karena sujud syukur yang sesuai syariat itu tata caranya adalah sama seperti sholat takbir dulu. Aku niat sujud syukur misalkan, ya, nawaitu sajadah syukri lillahi ta'ala, aku niat sujud syukur karena Allah, Allahu Akbar, kemudian sujud. Itu menutup aurat, menghadap kiblat, punya wudhu, ya. Sujud, kemudian baca doanya, ya, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, ya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Mau kita tambahin, ya Allah terima kasih dalam hati, tapi ya kalau bahasa Indonesia ini jangan diungkapkan dengan lisan, tapi di dalam hati. Allah terima kasih atas nikmatmu, mulai dari pagi, mulai dari dilahirkan misalkan, ya. Semuanya kita ingat pada saat sujud, kemudian bangun dari sujud, Allahu Akbar, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud syukur itu juga termasuk sholat, ya. Karena sujud syukur yang sesuai syariat itu menggunakan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya. Makasih Teh. Dipahami ya? Ya, insya Allah. Pertanyaan berikutnya, kalau ada yang ingin bertanya langsung boleh. Iya, silahkan. Gimana? Mungkin ringkas ya, terlalu ringkas ya. Berarti insya Allah udah cukup jelas mungkin Teh. Udah Nah ini mungkin saya mau jelasin ini aja deh, pasal yang terlewat itu ya. Jadi ada di sini man ajiza anil qiyami fil fardhiyah lima syaqqatin, ya, shalla jalisan. Barang siapa yang tidak mampu melakukan sholat secara berdiri pada saat sholat fardu, ya, maka maka sholat dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu, ini urutannya ya, urutan tidak mampu ketika kita dalam kondisi sakit, ya, tidak mampu melakukan sholat fardu. Sholat fardu itu kan harus dengan cara berdiri. Ya, kalau sholat sunnah kita boleh. Sholat tarawih ini terlalu banyak, pengen sambil duduk aja, boleh. Tapi dapat pahalanya setengah. Kalau kita ini sebetulnya sehat-sehat aja, tapi ya karena males, misalkan ya sambil duduk aja. Itu boleh sholat sunnah sambil duduk, tapi pahalanya setengah, gitu ya. Kalau sholat fardu wajib dengan kondisi berdiri, karena berdiri pada saat sholat itu termasuk rukun, ya.
niat takbir berdiri. Ya, jadi kondisinya, posisi kita ini harus sambil berdiri ketika sholat. Ketika tidak mampu untuk melakukan sholat, alhamdulillah. Ketika kita tidak mampu untuk melakukan sholat sambil berdiri, ya, maka pertama, ya, kalau nggak mampu berdiri maka duduk, ya. Kalau duduk tidak mampu, alasannya karena masyaqqah itu kesulitan untuk berdiri, apapun itu, misalkan punya bisul, ya, di kakinya, akhirnya jadi sulit berdiri, ya, alasan-alasan yang menjadikan berdiri itu sulit. Pertama, kalau nggak bisa berdiri maka duduk. Kalau tidak mampu duduk, maka mutajian, tidur miring, ya, miring ke arah kiri. Jadi kalau kondisi kita berdiri, yang menghadap kiblat adalah dadanya. Kalau tidak mampu berdiri, duduk. Yang menghadap kiblat adalah dadanya. Kalau duduk nggak mampu nih, aduh lemes, keleyungan, ya udah sholat dalam kondisi tidur miring dulu. Ya, miring ini yang menghadap ke arah kiblat juga masih dadanya. Ya, jadi berarti tidur ke posisi lambungnya ini. Jadi bisa, misalkan kiblat sebelah sana, miringnya gini, dadanya kita masih ke arah kiblat. Kiblatnya sebelah sana misalkan, ya. Kalau nggak mampu karena sebelah sininya sakit, misalkan, ya, berarti ke arah sini. Jadi yang penting dadanya ini masih menghadap ke arah kiblat. Nah, kalau tidak mampu tidur miring, baik itu miring ke kanan ataupun miring ke kiri, maka dalam kondisi terlentang, ya. Kondisi terlentang yang menghadap ke kiblat ketika terlentang adalah wajahnya. Ya. Tapi kalau sholatnya itu lihurmatil wakti, ya, karena kondisinya misalkan di rumah sakit, ketika di ICU, susah kita mau menghadapkan ke arah kiblat nih karena ranjang yang di rumah sakitnya ini nggak bisa kita geser-geser karena itu kan tempat umum, misalkan, ya, nggak bisa kita usahakan menghadap kiblat, ya, pokoknya sholat semampunya, ya, dalam kondisi yang walaupun belum wudhu, walaupun masih pakaiannya bawa najis, maka itu sholatnya dihormatil waktu. Ya, itu urutannya. Kalau tidak mampu tidur terlentang, maka dengan isyarat mata. Ya. Jadi pokoknya selama hayat masih di kandung badan, masih ada nafasnya, itu wajib untuk melakukan sholat. Jangan sampai sholat nanti aja lah gampang dikodok. Nah, itu bahasa itu harus dihilangkan. Jangan sampai, ya kan ini kita lagi di perjalanan, ya kan ini lagi sakit, nanti aja sholatnya dikodok, misalkan, ya. Nah, itu jangan sampai ada bahasa yang meremehkan sholat. Karena sholat itu bisa kita lakukan dalam kondisi apapun. Ya, karena yang pertama kali dihisab adalah sholatnya, yang akan ditanyai oleh Allah pertama kali adalah sholatnya. Mungkin itu, ya, tambahannya sedikit. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi pengen nanya gara-gara posisi sholat yang tadi tidur. Iya. Kan dadanya posisinya ngadep kiblat. Kalau misalnya posisinya orangnya sakitnya di rumah, nggak di rumah sakit gitu, Teh. Tapi tempat tidurnya ini udah posisinya lurus ngadep ke arah kiblat. Itu harus digeser juga gitu, biar gini. Maksudnya biar dadanya ngadep. Apa kalau lurus gini aja bisa? Kalau sambil duduk, kan ketika masih mampu tidurnya. Urutannya tadi, kalau masih mampu berdiri berarti berdiri, nggak mampu berdiri berarti duduk. Iya. Masih mampu duduk berarti duduk. Yang nggak mampu. Hah? Yang nggak mampu duduk berarti tidur miring. Tidur miring mampu nggak kira-kira? Kalau tidur miring mampu berarti tidur miring, diusahakan miring yang menghadap ke arah kiblat. Oh. Jadi sebisa mungkin jadi digeser aja gitu posisinya berarti. Ya, kalau memang memungkinkan ya seperti itu dilakukan. Gitu. Dan kalau yang sakitnya parah, ya, yang penting diingatkan, kan kadang, ya, orang yang udah terlanjur sampai koma gitu, ya, akhirnya diingatkan sholat, walaupun niatnya lihurmatil wakti, nanti yang menyempurnakan siapa bisa sama ahli warisnya, ya. Jadi sholat, puasa itu bisa diganti oleh orang lain itu kapan? Ketika sudah meninggal.
Ya, jadi kalau kita punya qada puasa atau qada sholat sebanyak apapun itu, selama kita masih hidup itu menjadi tanggungan kita sendiri. Gak bisa yang, mah tolong bantuin aku qadaan banyak misalkan, atau sama adiknya, sama sepupunya misalkan. Tolong bantuin ini qada puasa banyak, itu nggak bisa. Ya, selama hayat masih di kandung badan, qada puasa, qada sholat itu menjadi tanggungan kita. Jadi kalau yang sakitnya apa namanya, yang lagi koma itu ya yang penting kita ingatkan untuk sholat. Ini waktunya sholat, dituntun ya gitu, sambil dibisikin. Tetap dituntun untuk melakukan sholat. Teh, jadi kepikiran nih, gara-gara ini kan, pokoknya sebelum kita meninggal tuh, sholat tuh wajib. Ya. Ada teh namanya tuh, penyakit itu tuh, yang otaknya mati itu loh teh. Jadi dia tuh, kalau nggak ada alat itu tuh sebenarnya udah sama kayak mayat gitu teh. Dan udah nggak bisa diajak komunikasi. Pokoknya udah Bukan emang stroke ya? bantuan itu doang. Kenapa teh? Bukan stroke, bukan ya? Bukan teh, Hirn total, apa ya bahasa Indonesia itu, pokoknya otaknya mati gitu sih kalau bahasa Jermannya ditranslatein. Oke. Jadi bener-bener pakai alat doang semuanya, dia tuh semuanya alat gitu teh. Jadi kalau alat ini dicopot udah meninggal gitu sebenarnya, udah bisa. Jadi udah kerja semuanya, udah fungsinya berhenti gitu. Jadi Itu gimana teh? Ingetin fungsinya sholat. dibantu sama mesin gitu ya? Iya teh, Sebetulnya. iya. Itu kan dia nggak sadar teh. Maksudnya kita nggak bisa ngomong juga, dia nggak bakal ngerespon yang kayak gitu. Nah, itu kan jadi sebetulnya yang wajib sholat itu kan syarat sah sholat itu kan al-aqil, balighun aqilun, berakal. Kalau kita tidur itu nggak wajib sholat loh, ya. Iya. Kita tidur, ya, mulai dari zuhur sampai asar, sebelum zuhur, misalkan jam 11, sebelum waktu zuhur itu kita tidur sampai bangun-bangun tuh maghrib misalkan, ketinggalan 2 sholat, itu nggak dosa. Kenapa? Karena dalam kondisi hilang akalnya. Tidur itu kan termasuk akalnya hilang, tertutup, ya. Jadi di bawah sadar. Orang-orang yang berada di bawah sadar ini tidak wajib sholat. Termasuk orang yang koma, kalau memang sama sekali dia nggak ada respon, itu nggak wajib sholat. Ya. Yang wajib sholat itu ketika yang masih lemes, dirawat di ICU, tapi masih bisa bicara, masih bisa komunikasi, masih bisa memberi isyarat, mau minum, mau apa, itu berarti kan sadar, ya, akalnya sadar. Nah, itulah yang wajib sholat. Jadi, yang wajib sholat itu adalah Islam yang mukallaf. Islam yang mukallaf ini, siapa mukallaf itu isinya adalah balighun aqilun, orang yang baligh dan berakal. Jadi akalnya ini nih sadar gitu ya. Orang yang baligh dan berakal. Termasuk ketika ada orang misalkan depresi, ya, diajak ngomong nggak pernah nyambung gitu ya. Nah, itu tidak wajib sholat, walaupun sesekali dia kadang kalau diajak ngobrol nyambung, tapi 5 menit kemudian dia nyambung lagi. Nah, itu orang seperti itu tidak wajib untuk sholat, ya, karena akalnya ini tertutup, ya. Orang-orang yang depresi, sakit pikiran gitu ya, itu nggak wajib sholat. Tapi ya, jadi hukumnya seperti anak kecil ya, kita ya tetap diajak, ayo sholat gitu ya, walaupun nggak nyambung, untuk orang-orang yang depresi ini gitu. Jadi kasusnya yang tadi itu, kalau yang sakit otaknya memang nggak sadar ya tidak wajib sholat. Ya, tidak tertaklif, ya bahasanya itu. Tidak tertaklif itu tidak terkena hukum wajib sholat, karena apa? Karena ghairu akil, tidak berakal. Akalnya itu yang tidur tertutup, ya, yang gila, yang stres maksudnya ya, yang depresi ini akalnya itu betul-betul hilang kan? Kalau yang depresi itu bukan tertutup, kalau tidur pingsan itu kan akalnya. Jadi stepnya menuju ke alam bawah sadar itu kan banyak ya. Menuju kita mau tidur itu kan ada istilahnya kayak yang apa kalau bahasa Sundanya namanya eueup-eueup tuh ya. Eueup-eueup kalau bahasa Jawanya itu kelindian. Ya, kalau bahasa medisnya apa tuh ya, yang saya browsing itu sebetulnya. Iya, jadi sebetulnya itu tuh bukan gangguan gaib gitu ya, tapi ketika tubuh kita ini benar-benar pengen istirahat, tapi belum siap, jadi langsung loncat stepnya gitu ya. Jadi akhirnya menimbulkan kelumpuhan gitu ya, bahasanya tuh jadi lumpuh.
Akhirnya otaknya masih sadar, tapi kita udah sampai di bawah alam sadar, jadi kayak sadar nggak sadar gitu ya. Nah itu jadi ada step menuju ke alam bawah sadar itu sama seperti orang yang di hipnoterapi itu ya, kayak hampir mau tidur itu, kalau memang betul-betul dia nggak bisa disadarkan ya, yang terhipnotis misalkan, itu juga nggak wajib sholat karena akalnya ini nih tertutup. Ya, jadi yang wajib sholat itu siapa? Tadi yang balighun aqilun, orang yang baligh dan berakal gitu ya. Akalnya ini nyambung gitu, sadar. Sama kayak orang yang lagi mabok, terus orang yang obat narkoba ya, yang sakau, itu mereka ketika dalam kondisi tidak sadar ya. Tuh. Ya. Insya Allah jelas teh. Iya. Ada lagi yang ingin bertanya di penghujung waktu sebelum kita tutup kajian kita? Kalau masalah sholat ini sih lumayan ini ya, karena sehari-hari pasti dilakukan ya. Kadang itu suka ada pertanyaan gitu teh, tapi pas lagi kajian tuh lupa gitu. Tapi kalau lagi ngejalanin saat tengah lagi ngobrol, iya ya, apa ya gitu. Tapi lupa. Itu langsung dicatat aja tuh, langsung notet, langsung. Iya, saya langsung Notet catat ya. dicatat. Bener. Memang kadang suka seperti itu. Iya. Kayaknya udah gak ada pertanyaan lagi teh. Iya, nggak apa-apa, silakan. Nanti kalau mau nyusul pertanyaannya, tahu nggak harus pas kajian juga sih, nggak apa-apa, boleh japri ke saya juga nggak apa-apa. Apalagi kalau misalkan yang penting ya, urgen banget gitu. Makasih teh. Iya, Kita sama-sama aja teh. Demikianlah kajian fikih kita pada kali ini. Terima kasih banyak Teh Azah. Jazakillah khairan katsiran. Semoga ilmu yang Teh Azah berikan kepada kita semua menjadi keberkahan untuk kita semua dan juga Teh Azah dan keluarga juga. Amin. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian selama kajian ini, saya selaku moderator kali ini mengucapkan mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Baiklah, sebelum kita tutup kajian kali ini, kami mintakan Teh Azah untuk membacakan doa terlebih dahulu. Alhamdulillah, kita patut banyak bersyukur ya, diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa belajar ya. Betapa banyak orang-orang yang mau belajar tapi bingung belajarnya ke siapa, jadi salah arah. Betapa banyak yang salah arah tapi tidak diberi hidayah oleh Allah ya. Jadi kita harus bersyukur atas hidayah, maunah ya, pertolongan dari Allah ya. Apa yang terjadi pada hari ini itu berdasarkan ridho ya, qada dan qadar Allah, menjadikan kita sebagai orang yang terketuk hatinya untuk mau belajar ilmu agama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah ridho, semoga Rasulullah SAW bangga ya, dan menjadikan kehidupan kita ini berkah dunia dan akhiratnya ya. Segala niat kita semoga diterima. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa na'udzubika min hali ahlin nar. Alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salamun daimaini bidawamin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin atamurrah sallallahu ala Sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya dari saya pribadi mohon maaf apabila ada pembahasan bahasa yang kurang enak didengar ya, dan kekurangan menjelaskan misalkan kurang jelas ya.
Mohon maafnya, mohon ridhonya ya. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah kajian kita akan kita lanjutkan kembali minggu depan di jam dan waktu yang sama. Semoga cepat sembuh juga untuk Umi ya, Teh. Ya, amin. Jaga kesehatan juga. Amin. Terima kasih ya semuanya. Mohon doanya. Kita akhiri kajian kali ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Terima kasih Ustaz Saja, Mbak Lia. Ya, Ibu. Sama-sama Tante Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.